Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Akuntansi Manufaktur akan mempresentasikan materi mengenai metode harga pokok pesanan 2. Dengan anggota kelompok Ovia Mita Restiana NIM 002, Tegar Samsa Insani NIM 015, Anissa Ibtiasari NIM 031 dan Febrian Aris Kurniawan NIM 046. Setelah memahami penjelasan materi kemarin tentang pengertian dan karakteristik harga pokok pesanan, kali ini kita akan membahas tentang studi kasus dan pembahasan dari harga pokok pesanan, mulai dari menguraikan prosedur pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan pencatatan harga pokok produk jadi ditransfer dari bagian produksi ke gudang. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor dan setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan November tahun 2002, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki. Dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar Rp1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Bahan baku yang terdiri dari kertas jenis X sebanyak 85 rim dengan harga per rimnya yaitu Rp10.000 sehingga totalnya menjadi Rp850.000. Kertas jenis Y sebanyak 10 roll dengan harga per rollnya yaitu Rp350.000 sehingga totalnya menjadi Rp3.500.000. Tinta jenis A sebanyak 5 kg dengan harga per kilo yaitu Rp100.000 sehingga totalnya menjadi Rp500.000. Tinta jenis B sebanyak 25 kg dengan harga per kilo yaitu Rp25.000 sehingga totalnya menjadi Rp625.000. Jumlah bahan baku yang dibeli yaitu sebanyak Rp5.475.000. Bahan penolong yang terdiri dari bahan penolong P sebanyak 17 kg dengan harga per kilo yaitu Rp10.000 sehingga totalnya menjadi Rp170.000. Bahan penolong Q sebanyak 60 kg dengan harga per kilo yaitu Rp5.000 sehingga totalnya menjadi Rp300.000. Jumlah bahan penolong yang dibeli yaitu Rp470.000. Jumlah total pembelian bahan baku dan bahan penolong yaitu sebesar Rp5.945.000. Bahan baku dan bahan penolong tersebut dibeli oleh bagian pembelian. Bahan tersebut kemudian disimpan dalam gudang menanti saatnya dipakai dalam proses produksi untuk memenuhi pesanan tersebut. Perusahaan menggunakan 2 rekening kontrol untuk mencatat persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong.
Pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut di jurnal sebagai berikut. Jurnal yang pertama yaitu persediaan bahan baku debit 5.475.000 dengan utang dagang kredit 5.475.000. Jurnal yang kedua yaitu persediaan bahan penolong debit 470.000 dan utang dagang kredit 470.000. Yang kedua yaitu pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Untuk dapat mencatat bahan baku yang digunakan dalam setiap pesanan, perusahaan menggunakan dokumen yang disebut bukti permintaan dan pemakaian barang gudang. Dokumen ini diisi oleh bagian produksi dan diserahkan kepada bagian gudang untuk meminta bahan yang diperlukan oleh bagian produksi. Bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang diserahkan kepada bagian produksi pada dokumen tersebut. Dan kemudian dokumen ini dipakai sebagai dasar pencatatan pemakaian bahan. Untuk memproses pesanan nomor 101 dan 102, bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut. Pada bahan baku untuk pesanan 101, kertas jenis X dengan jumlah 85 rim dengan harga 10.000 maka jumlahnya 850.000. Tinta jenis A 85 kilo dengan harga 100.000 maka jumlahnya 500.000. Dengan bahan baku untuk pesanan 101 sebesar 1.350.000. Bahan baku untuk pesanan 102 jenis kertas Y 10 roll dengan harga 350.000 maka jumlahnya 3.500.000. Tinta jenis B dengan jumlah 25 kilo dengan harga 25.000 maka jumlahnya 625.000. Dengan jumlah bahan baku untuk pesanan 102 sebesar 4.125.000. Jumlah bahan baku yang dipakai sebesar 5.475.000. Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut, yaitu bahan penolong P 10 kilo dengan harga 10.000 maka jumlahnya 100.000. Pada bahan penolong H 40 liter dengan harga 5.000 maka jumlahnya 200.000. Jumlah bahan penolong yang dipakai dalam produksi yaitu sebesar 300.000. Pada pencatatan pemakaian bahan baku dalam metode harga pokok pesanan dapat dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening persediaan bahan baku atas dasar dokumen bukti permintaan dan pemakaian barang gudang. Pendebitan rekening barang dalam proses ini dapat diikuti dengan pencatatan rincian bahan baku yang dipakai dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pada jurnal ketiga yaitu barang dalam proses dengan jumlah 5.475.000. Persediaan bahan baku dengan jumlah 5.457.000 rupiah. Oleh karena itu, dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara biaya produksi langsung dari biaya produksi tidak langsung, maka bahan penolong yang merupakan elemen biaya produksi tidak langsung dicatat pemakaiannya dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening barang dalam proses hanya didebit untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pada jurnal pencatatan pemakaian bahan penolong adalah sebagai berikut. Dalam jurnal keempat, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp300.000 dan persediaan bahan penolong dengan jumlah Rp300.000. Yang ketiga yaitu pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tak langsung. Upah tenaga kerja langsung dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan.
Sedangkan upah tenaga kerja tak langsung dicatat dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dari contoh di atas, misalnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Pada upah langsung untuk pesanan 101 dengan kurun waktu 225 jam dengan harga 4.000 dengan jumlah Rp900.000. Pada upah langsung untuk pesanan 102 dengan kurun waktu 1.250 jam dengan harga 4.000, maka jumlahnya Rp5 juta. Upah tidak langsung sebesar Rp3 juta. Jumlah upah Rp8.900.000. Gaji karyawan administrasi dan umum sebesar Rp4 juta. Gaji karyawan bagian pemasaran sebesar Rp7.500.000. Jumlah gaji sebesar Rp11.500.000. Jumlah biaya tenaga kerja sebesar Rp20.400.000. Pada pencatatan biaya tenaga kerja dapat dilakukan melalui 3 tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang pada perusahaan. Yang kedua, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, pencatatan pembayaran gaji dan upah. Dari data di atas, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan atas dasar gaji dan upah yang dibuat jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada jurnal 5, yaitu gaji dan upah sebesar Rp20.400.000 dan utang gaji dan upah sebesar Rp20.400.000. Yang kedua yaitu pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Oleh karena biaya tenaga kerja tersebut terdiri dari berbagai elemen biaya, maka perlu diadakan distribusi biaya tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mencatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tak langsung merupakan elemen biaya produksi tak langsung dan dicatat sebagai unsur biaya overhead pabrik serta didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja non-produksi merupakan elemen biaya non-produksi dan dibebankan ke dalam rekening kontrol biaya administrasi dan umum atau biaya pemasaran. Untuk jurnal distribusi biaya tenaga kerja, atas contohnya tadi udah ya. Jurnal 6, barang dalam proses masuk ke debit 5.900.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya masuk ke debit 3 juta, biaya administrasi dan umum masuk ke debit 4 juta, biaya pemasaran masuk ke debit 7,5 juta. Untuk gaji dan upah masuk ke kredit 20.400.000. Nah, sekarang untuk poin C, pencatatan pembayaran gaji dan upah yang terutang. Dicatatnya utang gaji dan upah masuk ke debit 20.400.000 dan kas masuk ke kredit 20.400.000. Sekarang masuk ke poin 4, pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Di dalam metode harga pokok pesanan, produk dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Tarif biaya dan overhead pabrik ini dihitung pada awal tahun anggaran, berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Pembebanan produk dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan.
Secara periodik, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Dari contoh di atas, misalnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, dengan demikian, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada tiap pesanan dihitungnya kayak gini. Pesanan nomor 101, 150% kali 900.000 sama dengan 1.350.000. Pesanan nomor 102, 150% kali 5 juta. Hasilnya 7.500.000. Nah, jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan jadi 8.850.000. Nah, jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan ditulisnya barang dalam proses masuk ke debit 8.850.000 dan barang overhead pabrik yang dibebankan masuk ke kredit 8.850.000. Nah, misalnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selain biaya bahan penolong 300.000 dan biaya tenaga kerja tak langsung 3 juta seperti dalam jurnal nomor 4 dan nomor 6. Biaya depresiasi mesin 1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik 2 juta, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000, biaya pemeliharaan mesin 1 juta, biaya pemeliharaan gedung 500.000. Totalnya 5.700.000 rupiah. Nah, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi ditulisnya biaya overhead pabrik sesungguhnya masuk ke debit 5.700.000, akumulasi depresiasi mesin masuk ke kredit 1.500.000, akumulasi depresiasi gedung masuk ke kredit 2 juta, persekot asuransi masuk ke kredit 700.000, persediaan suku cadang 1 juta masuk ke kredit, dan yang terakhir persediaan bahan bangunan masuk ke kredit 500.000. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jumlah penutup tersebut adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 8.850.000, sedangkan biaya overhead sesungguhnya sebesar 8.850.000. Selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode akuntansi yang ditentukan dengan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik. Setelah jurnal nomor 10 dibuktikan, saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah sebagai berikut. Debit jurnal nomor 4 sebesar 300.000, jurnal nomor 6 sebesar 3 juta, jurnal nomor 9 sebesar 5 juta. Jumlah dari ketiga debit tersebut yaitu 9 juta. Sedangkan yang kredit yaitu jurnal nomor 10 sebesar 8.850.000. Selisih pembebanan kurang atau under update yaitu 150.000. Yang kelima yaitu pencatatan harga pokok produk jadi. Pesanan yang telah selesai produksi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ini dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Misalnya, dari contoh di atas pesanan nomor 101 telah selesai diproduksi, maka dari kartu harga pokok akan dapat dihitung biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan yang bersangkutan. Harga pesanan nomor 101 dapat dihitung sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 1.350.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 900.000. Biaya overhead pabrik sebesar 1.350.000. Jumlah harga pokok pesanan nomor 101 yaitu 3.600.000. Untuk jurnal 11 yaitu persediaan produk jadi sebesar 3.600.000. Harga dalam proses sebesar 3.600.000. Yang keenam, pencatatan harga pokok produk dalam proses. Pada akhir periode kemungkinan terdapat pesanan yang belum selesai diproduksi. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pesanan dapat dilihat dari kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Kemudian dibuat jurnal untuk mencatat persediaan produk dalam proses dengan mendebit rekening persediaan produk dalam proses dan mengkredit rekening barang dalam proses. Misalnya dari contoh di atas, pesanan nomor 102 akhir periode akuntansi belum selesai dikerjakan.
Harga pokok pesanan nomor 102 dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan sampai dengan akhir. Jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Jurnal 12. Persediaan produk dalam proses sebesar 16.625.000. Barang dalam proses sebesar 16.625.000. Yang ketujuh, yaitu pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok produk yang diserahkan kepada pemesan dicatat dalam rekening harga pokok penjual dan rekening persediaan produk jadi. Dari contoh di atas, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 101 yang diserahkan kepada pemesan adalah sebagai berikut. Harga pokok penjual yaitu 3.600.000. Persediaan produk jadi yaitu 3.600.000. Yang kedelapan, pencatatan harga jual produk yang dijual. Harga jual produk yang telah diserahkan kepada pemesan dicatat dengan mendebit rekening piutang dagang dan mengkredit rekening hasil penjualan. Pada awal contoh ini telah saya sebutkan bahwa pesanan 101 berupa pesanan 1.500 lembar undangan dengan harga jual 1.500 per lembar atau harga total sejumlah 4.500.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat piutang kepada pemesan adalah sebagai berikut. Piutang dagang sebesar 4.500.000. Hasil penjualan sebesar 4.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.